Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Aprilia Saputri, NIM 2023-44083, Program Studi D4 Alih Jenjang Pariwisata STP Sahid Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis ekowisata SWOT di air terjun 7 Bidadari, Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk destinasi ekowisata air terjun 7 Bidadari yang akan dibahas di sini ada daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana umum dan fasilitas umum, kemudian fasilitas pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Air terjun 7 Bidadari. Nah, 7 Bidadari sebuah nama yang cantik, secantik alamnya, yang bagaikan 7 bidadari cantik turun dari kayangan. Wisata ini terletak di Dusun Gardu Utara, Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, tepat di kaki Gunung Raung. Diberi nama air terjun 7 Bidadari karena jumlah air terjunnya memang ada 7 dengan jarak masing-masing air terjun, ada yang berjauhan dan ada juga yang berdekatan. Selain itu, menurut informasi tokoh adat sekitar, di Desa Rawasari sendiri memiliki 7 air terjun yang konon menjadi tempat pemandian para bidadari. Baik, untuk daya tarik wisata air terjun 7 Bidadari ini yaitu seperti namanya menawarkan keindahan air terjun, sedangkan 7 bidadari yaitu melambangkan 7 air terjun yang ada di area tersebut. Nah, selain itu wisatawan juga bisa melakukan river rafting di air terjun 7 Bidadari. Selain itu, tempat wisata ini juga terdapat kolam renang di kawasan hutan sehingga wisatawan bisa berenang sambil menikmati keindahan alam. Nah, selain itu juga terdapat area outbound, area olahraga outdoor, kemudian juga terdapat homestay sehingga wisatawan bisa menginap di air terjun 7 Bidadari. Nah, juga dilengkapi dengan gazebo, tempat ibadah, toilet dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya aksesibilitas. Air terjun 7 Bidadari berada di sekitar 15 km dari pusat kota Jember. Nah, di mana untuk mencapainya kita harus melewati beberapa area persawahan. Namun jangan khawatir, untuk sampai di air terjun, jalanan sudah dibangun sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pengunjung atau wisatawan. Hanya sekitar 2 km dari kampung menuju parkiran air terjun, jalannya masih jalan tanah. Namun demikian, jalan tanah ini pun tidak terjal. Oleh karena itu, baik motor ataupun mobil bisa melaluinya. Nah, sampai di tempat parkir, mata kita akan disegarkan oleh begitu banyaknya pohon pinus khas pegunungan, di mana pohon ini semakin membuat udara air terjun 7 Bidadari semakin segar. Selanjutnya ada prasarana umum dan fasilitas umum. Yang pertama yaitu tingkat pelayanan air bersih yang cukup. Di Desa Rawasari memiliki potensi sumber daya air yang memadai untuk dapat didayagunakan bagi penyediaan air publik dan industri pariwisata. Yang kedua, tingkat pelayanan energi listrik sudah baik. Walaupun air terjun Bidadari ini wisata baru, namun jaringan dan pelayanan energi listrik PLN sudah terjangkau. Nah, selanjutnya yaitu akses telekomunikasi sudah cukup baik. Nah, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wisatawan untuk memanfaatkan berbagai sarana telekomunikasi berbasis pada jaringan nirkabel. Kebutuhan mendasar terhadap pelayanan telekomunikasi bagi wisatawan di destinasi pariwisata adalah jaringan telepon dan akses internet. Provider yang melayani akses internet di air terjun 7 Bidadari ini sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa daerah yang blank spot atau yang tidak ada jaringan. Nah, yang terakhir, fasilitas pelayanan kesehatan pariwisata masih belum memadai.
Mengingat air terjun Tujuh Bidadari ini letaknya di tengah hutan sehingga jauh dari fasilitas kesehatan masyarakat. Namun, di air terjun Tujuh Bidadari ini sudah dilengkapi dengan P3K atau alat kesehatan oleh pihak pengelola. Jadi walaupun dikatakan ini belum memadai, namun tetap pihak pengelola menyediakan alat kesehatan dan P3K seperti itu. Fasilitas pariwisata yang ada di air terjun Tujuh Bidadari. Yang pertama, tersedianya toilet yang memadai dan juga tersedia tempat bilas khusus untuk wisatawan yang selesai berenang di kolam renang maupun di air terjun. Jadi di air terjun Tujuh Bidadari ini selain ada air terjun juga ada kolam renang. Nah, jadi dengan adanya tempat bilas khusus ini, menurut saya sangat efektif ya. Takutnya nanti ketika banyaknya pengunjung yang datang atau banyak wisatawan yang datang itu tidak terlalu antri. Selain itu, kamar mandinya atau toiletnya itu kategori bersih dan harum. Selanjutnya, di sana juga tersedia tempat sampah pemisah antara sampah anorganik dan sampah organik. Jadi di sana sudah ada pemisah sampah anorganik dan sampah organik. Nah, selanjutnya tersedia fasilitas ramah difabel, yakni toilet khusus difabel, namun belum ada petugas yang menguasai bahasa isyarat khusus difabel. Jadi perlu adanya petugas yang menguasai bahasa isyarat untuk mengantisipasi wisatawan difabel sesuai dengan Peraturan Menteri Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2006, yakni dengan adanya fasilitas ramah difabel ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi wisatawan difabel. Selanjutnya ada area food court. Nah, selain ada area food court juga ada tempat ibadah. Di sana yang saya jumpai tempat ibadahnya musola. Untuk selanjutnya akses yang mudah, jalannya sudah aspal dan jalannya sudah bagus, walaupun mendekati tempat wisata itu jalannya masih menggunakan tanah, tapi jalannya tidak terjal sehingga mudah untuk dilalui. Nah, selanjutnya ada ketersediaan ruang hijau. Karena ini ada di area atau di kawasan hutan sehingga ada ketersediaan ruang hijau. Nah, selanjutnya juga ada homestay. Jadi di sana juga ada homestay yang disewakan ke wisatawan sehingga wisatawan juga bisa menginap di air terjun Tujuh Bidadari. Nah, selanjutnya ada area outbound. Biasanya area outbound ini digunakan oleh pengunjung atau wisatawan untuk outbound atau game. Nah, yang terakhir ada panggung entertainment. Biasanya diisi oleh hiburan musik. Kemudian kalau ada acara-acara tertentu atau ada perayaan hari-hari tertentu, biasanya diadakan untuk acara tari-tarian adat setempat dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat. Penerapan konsep community-based tourism dalam pengelolaan air terjun Tujuh Bidadari yang dilakukan oleh Pokdarwis Rawasari dilatar belakangi dari adanya gagasan untuk mengembangkan destinasi wisata di kawasan Desa Wisata Rawasari oleh pemerintah. Nah, gagasan ini kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Rawasari yang kemudian berinisiatif untuk mendirikan kelompok sadar wisata atau yang biasa disebut dengan Pokdarwis. Nah, Pokdarwis ini diberi nama Pokdarwis Rawasari yang mana sesuai dengan nama desanya yaitu Rawasari. Jadi, air terjun Tujuh Bidadari ini berada di kawasan Desa Wisata Rawasari yang mana dikelola oleh Pokdarwis. Nah, kemudian Pokdarwis dan masyarakat bersama-sama musyawarah untuk membuka destinasi baru dengan konsep desa wisata. Pengelolaan desa wisata ini merupakan bentuk keberhasilan penerapan konsep community-based tourism karena memenuhi 3 karakteristik utama dalam konsep community-based tourism, yaitu yang pertama, pengelolaan wisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen pengelolaan di Desa Wisata Rawasari. Nah, yang kedua, masyarakat menerima dampak yang positif dari kegiatan pengelolaan pariwisata di Desa Rawasari, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir,
Pok Darwis Rawasari melakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat sehingga mendapatkan distribusi keuntungan dari kegiatan pengelolaan wisata air terjun Tujuh Bidadari di Desa Wisata Rawasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip ekowisata berbasis SWOT. Selanjutnya yaitu prinsip ekowisata yang diterapkan di air terjun Tujuh Bidadari. Nah, yang pertama prinsip konservasi lingkungan yang mana memiliki arti kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya. Yang kedua ada prinsip partisipasi masyarakat. Di sini peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata. Juga masyarakat diajak dalam mengelola kawasan ekowisata secara langsung. Nah, yang selanjutnya ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi artinya bahwa ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip membangun kesadaran lingkungan. Pada pembangunan ekowisata adalah membangun kesadaran lingkungan. Apabila warga sekitar dan pengunjung dapat memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi, maka kelestarian lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada prinsip edukasi. Nah, prinsip edukasi yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar mempunyai kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Oke. Nah, untuk analisis SWOT ini yang pertama ada strength atau kekuatan. Pengukuran indikator strength dalam pengembangan ekowisata air terjun Tujuh Bidadari berasal dari dalam lingkungan sendiri. Temuan di lapangan terlihat bahwa kekuatan yang ada di objek wisata air terjun Tujuh Bidadari diantaranya aksesibilitas yang sangat mudah serta keadaan fisik wilayah yang masih terjaga. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat menjadi penentu untuk memenuhi minat masyarakat maupun wisatawan. Dengan adanya air terjun Tujuh Bidadari, maka manfaat yang bisa dirasakan meliputi pengetahuan konservasi lingkungan, menjaga keharmonisan antar masyarakat dan lingkungan, adanya partisipasi wisatawan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem yang hidup dan tumbuh di kawasan air terjun Tujuh Bidadari. Hal ini tentu menjadi aspek kekuatan yang dimiliki objek wisata air terjun Tujuh Bidadari tersebut. Nah, di sini indikator strength kekuatannya ada aksesibilitas, keadaan fisik wilayah yang cukup terjaga, konservasi lingkungan, dan yang terakhir menjaga keberlangsungan ekosistem. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Pada temuan di lapangan menunjukkan bahwa kelemahan yang ada diantaranya berupa minimnya anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang kurang memadai dalam melakukan pengelolaan di objek wisata tersebut, sehingga tidak bisa terkelola dengan baik. Anggaran merupakan salah satu hal yang penting terkait dalam eksistensi objek wisata. Ketersediaan anggaran tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan kepariwisataan. Objek wisata air terjun Tujuh Bidadari ini masih terkendala terkait anggaran karena anggaran yang selama 2 tahun ini dialihkan untuk bencana COVID-19. Nah, sumber daya manusia juga merupakan bagian dari sebuah eksistensi objek wisata, di mana dengan pahamnya sumber daya manusia yang ada ke pariwisata tentu berpengaruh baik kelestarian objek wisata tersebut. Sama halnya dengan anggaran dan sumber daya manusia. Minimnya sarana dan prasarana menjadi pengaruh bagi eksistensi objek wisata. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting juga dalam kegiatan kepariwisataan karena hal ini bagian penunjangnya juga agar objek wisata tersebut semakin
terkenal dan diminati. Nah, di sini yang menjadi weakness-nya yaitu yang pertama kualitas sumber daya manusia yang minim, yang kedua fasilitas dan sarana prasarana yang kurang memadai, yang terakhir yaitu keterbatasan anggaran. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pada temuan di lapangan bahwa salah satu aspek pendukung dalam eksistensi objek wisata berupa adanya partisipasi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan juga ada dukungan dari organisasi pemerintah, dinas lingkungan hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, yang bekerja sama dalam menjaga objek wisata tersebut serta dapat bekerja sama atau menarik minat dari pihak luar. Nah, pihak luar itu baik itu pihak perusahaan negeri maupun swasta yang bersedia untuk mengelola objek wisata tersebut dengan penambahan tempat hiburan, tempat peristirahatan, tempat kuliner, serta wahana kepariwisataan terus datang untuk berwisata ke tempat tersebut. Hal ini bukan saja untuk menambah kenaikan pengunjung dan pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga akan menambah ekonomi dari masyarakat desa Rawasari itu sendiri. Nah, di sini yang menjadi opportunities atau peluang, yang pertama adanya kerjasama kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, yang kedua dukungan organisasi perangkat daerah DPODP terkait, dan yang ketiga penambahan penunjang kepariwisataan, dan yang terakhir peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah. Nah, yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman berhubungan dengan yang merugikan sebuah perusahaan. Pada hasil wawancara dan temuan di lapangan, eksistensi objek wisata Terjun 7 Bidadari yaitu kerusakan lingkungan seperti minimnya kesadaran dari wisatawan yang berkunjung akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan objek wisata Terjun tersebut, di mana masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas yang ada di kawasan tersebut, sehingga dari pemerintah harus lebih dengan giat lagi dalam mensosialisasikan masalah ini. Baik, dari hasil matriks analisis SWOT ditemukan strategi, yakni yang pertama strategi SO, yaitu memaksimalkan pengolahan potensi wisata, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan alam, dan yang terakhir meningkatkan keunggulan dan dari aksesibilitas serta keadaan fisik wilayah yang cukup terjaga dengan bekerja sama dengan organisasi swasta ataupun negeri untuk menambah dan menjaga wilayah kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Nah, yang selanjutnya ditemukan strategi WO, yaitu memberdayakan masyarakat dan aparatur dengan metode pelatihan dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dan aktivitas wisata. Dan yang terakhir memanfaatkan anggaran dengan lebih. Selanjutnya juga ditemukan strategi, yakni yaitu strategi ST, yang mana melakukan promosi atau pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisata. Selanjutnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang potensi wisata yang dimiliki baik melalui media sosial atau secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu memberikan penyuluhan mengenai sadar wisata dan pelestarian wisata. Yang terakhir ditemukan strategi WT, yaitu melakukan pemeliharaan terhadap daya tarik wisata yang dimiliki khususnya pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran kawasan wisata. Yang terakhir, peningkatan keikutsertaan pemerintah dalam menjaga objek wisata. Presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.